Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Nana Ustaz yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa juga kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umat beliau yang istiqomah terhadap sunnah-sunnah beliau. Taib, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, seperti yang ada di layar handphone antum atau yang ada di layar kaca komputer antum ya. Pada hari ini kita akan mempelajari bacaan mat yang bertemu dengan sukun. Ya, ini barangkali kita sambil mengulang juga ya terkait hal ini. Insyaallah nanti sampai kita pelajari di materi hukum ro. Ya. Ini rekaman yang hari Selasa pada tanggal 23 Maret lalu Ustaz gak masuk ya dikarenakan sakit. Nah insyaallah inilah yang menggantikan materi di hari tersebut. Baik, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bacaan mad yang bertemu dengan sukun ya. Yang pertama itu ada sukun arid. Sukun arid. Antum bisa buka buku antum. Kalau misalnya antum punya buku ya, buku Asy-Syafi'iyah. Buka bukunya halaman 68. Halaman 68. Halaman 68 ya. Sukun arid yang pertama itu ada arid li sukun ya. Yang kedua itu ada madlin. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu mad arid li sukun ya. Mad arid li sukun terjadi apabila mad tabi'i bertemu huruf berharokat yang disukunkan karena waqaf. Panjangnya 2, 4 sampai 6 harokat. Sedangkan madlin ya terjadi apabila huruf yang berharokat fathah bertemu ya sukun atau waw sukun dan huruf setelahnya disukunkan karena waqaf. Sekali lagi, huruf berharokat fathah bertemu ya sukun atau waw sukun dan huruf setelahnya disukunkan karena waqaf ya. Panjang 2 sampai 6 harokat. Harap diperhatikan, panjang bacaan pada mad arid li sukun dan madlin dalam satu bacaan masing-masing harus dibaca seragam ya. Jadi kalau misalnya di awal kita baca mad arid li sukun itu 2 harokat, setelahnya harus 2 harokat. Kalau kita baca 4 harokat pada permulaannya, pada awalnya, maka setelahnya sampai selesai kita baca Quran harus 4 harokat. Begitu juga yang 6 harokat ya. Begitu juga dengan panjangnya di madlin ya. Begitu juga dengan panjang madlin ketika kita membaca Al-Quran. Ketika kita berjumpa dengan madlin ya, saat kita membaca Quran, di awal kita membaca mad tersebut dengan 2 harokat, maka setelahnya sampai selesai kita membaca Al-Quran harus kita baca 2 harokat. Atau kita baca 4 harokat di awal ya, setelahnya dan sampai selesai kita baca 4 harokat atau 6 harokat ya. Ini masing-masing kembali ke pribadi yang bersangkutan ketika membacanya. Taib, ini dia anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala tentang sukun arid ya. Mad arid li sukun ya.
Mad arid li sukun apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf berharokat yang disukunkan karena waqaf. Cara membacanya ini ya. Mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Contoh gampang sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia mad arid li sukunnya ini? Him. Gampang ya. Yang lainnya tidak ya. Ingat, mad tabi'i apa mad tabi'i? Kasrah ini ya, jumpa ya. Kemudian disukunkan karena dia mau waqaf ya di akhirnya. Contoh yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Mana dia? Mad arid sukunnya ini ya. Alamin. Minnya ini ya kasrah, jumpa ya, jumpa nun yang disukunkan karena waqaf. Yang ketiga, innallaha sami'un basir. Mana dia anak Ustaz ini ya? Basir. Ya, sami'un basir. Ini ya. Kasrah jumpa ya kan? Jumpa ro yang disukunkan. Contoh yang keempat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana dia anak Ustaz? Ini ya. Ingat dia di akhir. Intinya dia disukunkan karena waqaf. Kita lanjut. Contoh yang kelima. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mana dia anak Ustaz? Ini ya, yarshudun ya. Dhamma jumpa waw dan jumpa nun yang disukunkan karena waqaf. Yang kedua ada madlin. Ya, madlin ini apa? Anak Ustaz, madlin itu kita lihat di sini rumusnya apabila huruf yang berharokat fathah bertemu ya sukun atau waw sukun, setelahnya huruf berharokat yang disukunkan karena waqaf ya. Cara membacanya 2, 4 sampai 6 harokat. Ingat ya, ini fathah bertemu ya sukun atau waw sukun, setelahnya huruf yang disukunkan karena waqaf. Contohnya ya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, surah Al-Quraisy nih, kebanyakan contoh dari madlin ini. Li'ilafi Quraisy. Ya ini ya. Fathah jumpa ya dan huruf sya yang disukunkan karena waqaf. Lanjut. Di sini enggak ada ya. Di bismillah ini enggak ada kecuali mad arid lis sukun di sini. Him. Contoh yang kedua. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Mana dia anak Ustaz ini ya? Was-sayf. Gampang ya. Nih. Fathah jumpa ya dan jumpa huruf fa yang disukunkan karena waqaf ya. Lanjut. Falyabudu rabb hadzal bait. Mana dia? Hadzal bait. Ini ya, ba fathah jumpa ya sukun jumpa ta yang disukunkan karena waqaf. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Mana dia anak Ustaz? Ya ini ya, khauf. Fathah jumpa waw yang seperti antum lihat ya dan waw ya. Yang dia sukun berjumpa dengan huruf fa yang disukunkan karena waqaf ya. Catatan. Huruf ain pada Quran surah Maryam ayat 1 dan Asy-Syu'ara ayat 2 termasuk madlin, dibaca 4 sampai 6 harokat. Ya. Ini bisa antum lihat nanti di Quran surah Maryam ayat 1 dan Asy-Syu'ara ayat 2. Kemudian anak-anak Ustaz, terkait tadi pembagian bacaan mad yang bertemu dengan sukun,
Yang pertama itu bertemu dengan sukun arid. Yang kedua itu bertemu dengan sukun asli ya. Bertemu dengan sukun asli. Yang pertama itu ada mad lazim kalimi mutsaqqal ya. Apa itu pengertiannya Ustaz? Pengertiannya apabila mad bertemu huruf yang bertanda tasydid. Cara membacanya dipanjangkan 6 harokat. Contoh di sini ya. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ya, janya panjang. Atit tammatul kubra. Ya, tonya panjang. Ingat mimnya agak ditekan karena ada tasydidnya ya. Tammatul kubra. Ya, tonya panjangkan 6 harokat. Fa idza ja'atis sakhah. Ya, ini ya. Ini enggak ya. Nah, Ustaz, ini mad jaiz atau mad wajib? Mad wajib ya, jaa ya. Ini 6 harokat. Atis sakhah. Ya, paham ya? Contoh yang ketiga. Wahajjahu qaumuh qala atuhajjunni fillah. Paham ya? Ya, ada dua. Haju ini atuhajju ya, sini juga ya. Dipanjangkan lagi nih, ada juga ya. Junni fillah. Catatan, at-dhammah asalnya ada. Oh, ini asalnya at-dhammah ya. Mim yang disukun digabungkan pada mim kedua dengan diberi tanda tasydid. Harusnya begini tulisan hurufnya. Tapi karena ada tasydid jadi menyatu dia. Seperti halnya di matematika ya kan. Tentang perkalian ya. Maka ini digabung jadi kuadrat dia sepertinya ya. Begitu ya maksud Ustaz ya. Baik, mad lazim kalimi mukhaffaf ya. Ini kalau antum perlu catat. Apa ini mad lazim kalimi mukhaffaf? Mad lazim kalimi mukhaffaf adalah mad yang bertemu huruf yang bertanda sukun. Cara membacanya dipanjangkan 6 harokat ya, 6 harokat. Mad bertemu tanda sukun. Contoh yang pertama. Athumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum. Ya ini ya. Jangan dibaca al ya. Bacanya a-nya dipanjangkan. Al-ana lidahnya kan huruf lam. Al-ana wa qad kuntum. Jangan dibaca yang lain. Jangan dibaca al salah ya, tapi langsung a-nya panjangkan. Paham Anda Ustaz? Ya. Contoh yang kedua. Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sama ya, jangan dibaca al tapi al ya. A-nya panjangkan 6 harokat. Catatan, mad lazim kalim mukhaffaf hanya ada pada Quran surah Yunus ayat 51 dan 91. Kita lanjutkan. Mad lazim harfi mutsaqqal ya. Mad lazim harfi mutsaqqal ini adalah mad yang bertemu dengan huruf bertasydid pada huruf muqatta'ah. Ya, tadi yang sebelumnya bertemu huruf yang bertasydid. Apabila mad bertemu huruf bertasydid ini lazim kalimi mutsaqqal ya. Sedangkan mad lazim harfi, ingat ya, bedain. Kalimi ada 2, lazim nanti ada 2. Ya, kalimi ada yang bertasydid, jumpa tasydid, bertemu huruf yang bertasydid, ada juga bertemu huruf yang sukun. Sedangkan yang mutsaqqal ada juga ya, mad yang bertemu dengan huruf yang bertasydid, tapi pada huruf muqatta'ah. Muqatta'ah itu huruf yang terputus ya. Adanya ini di awal sebagian surat di dalam Al-Qur'an.
Dan juga mad lazim harfi mukhaffaf. Insyaallah nanti ada contohnya di bawah ini ya. Apabila mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Nah, ini bertanda tasydid, bertanda sukun pada huruf muqatta'ah di awal sebagian surah dalam Al-Qur'an. Jadi bedain ya anak-anak Ustaz. Harfi mutsaqqal itu tasydid. Kalimi mutsaqqal itu tasydid yang tadi ya kan, mad bertemu huruf yang bertanda tasydid. Harfi mukhaffaf itu mad bertemu huruf yang bertanda sukun. Tapi ingat pada huruf yang muqatta'ah, ini juga pada huruf yang muqatta'ah. Sedangkan mad lazim kalimi mukhaffaf adalah mad yang bertemu huruf yang bertanda sukun, tapi tidak bertemu huruf yang muqatta'ah. Cara membacanya antum bisa lihat sesuai huruf hijaiyah dengan diidghamkan ke huruf setelahnya. Ya, 6 harokat. Khusus pada ain termasuk mad lin ya, boleh dibaca 4 sampai 6 harokat. Tertulis ya. Ini surah Al-Qalam ya. Jadi dia tertulisnya seperti ini. Dibaca nggak ada ya, dia mukhaffaf. Nun langsung. Nun bisa untuk praktekkan di rumah ya. Qaf ya. Dia mukhaffaf. Jumpa dia bertanda sukun. Ini ya, ingat bertanda sukun. Qaf wal Qur'anil azim ya. Surah Qaf. Surah Qaf itu juz termasuk juz yang keberapa anak-anak Ustaz? Antum bisa lihat surah Qaf itu pada Quran antum. Surah yang ke 50 ya. Surah yang ke 50. Surah yang ke-50 ya. Juz yang keberapa ini? Kalau saya tidak salah ya, juz yang dia melewati 20 ya. Qaf. Selanjutnya Shad ya, ini juga panjangkan so-nya. Shad. Tapi dia huruf ada qalqalah di belakangnya karena huruf dal ya. Shad. Panjangkan 6 harokat. Lanjut ya. Alif lam mim. Nah, ini ada 2 ya. Ada yang mutsaqqal, ada juga yang mukhaffaf ya. Alif lam mim. Ya, mutsaqqal ini di lamnya ini. Lam mim. Nah, dipanjangkan juga ini. 6 harokat ya, ini ingat ada benderanya. Ini juga alif lam mim shad. Begitu ya, panjang semua 6. Ini ada 2 ya, ada yang mutsaqqal, ada juga yang mukhaffaf ya. Sakolnya mukhaffafnya ini ya, yang dibulatin. Kemudian nih to sin min, tonya pendek ya, jangan tonya dipanjangin juga karena dia tidak ada yang harus dipanjangi, cuman dia 2 harokat saja ya, sama kayak tadi. 2 harokat saja dia. Paham anak-anak Ustaz semua ya? To sim mim. Ya, langsung ke huruf mim. To sim mim. Paham ya? Sinnya itu 6 harokat, mimnya 6 harokat. Kemudian ini ain tadi. Ya. Dia bisa masuk ke madlin ya kan? Berarti tadi madlin yang dipanjangkan 4 sampai 6 harokat. Antum bisa lihat ya. Ain sin qaf ya. Ingat tetap ini jadi ikhfa juga dia. Sin qaf ya. Ain
sin qaf ya. 6. Baik, ini gampang sekali. Kaf ha ya ain sad. Ingat ya anak Ustaz, ini diikhfakan ya. Diikhfakan, jangan ain sad. Bukan ya, bukan seperti itu bacanya. Lanjut. Hukum ro. Ya. Nah, ini bisa antum catat. Yang tadi juga ya, antum harus benar-benar perhatikan dengan seksama. Hukum ro. Ro ada yang tafkhim, ada yang tarkik. Tafkhim itu dibaca tebal ya. Rumusnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ada yang tafkhim, ada yang tarkik. Yang pertama. Contoh yang pertama. Waja'alna sirajan wahhaja. Ini dia ro-nya yang panjang. Siro. Ya kan? Contoh yang kedua. Ramadan. Ini ya. Ingat ini. Dia rumus yang pertama masuk. Siro masih rumus yang pertama. Yang kedua. Ar-Rahman. Masih yang pertama tadi. Ar-Rahman. Lanjut. Contoh yang kedua. Alam naj'alil arda mihada. Arda. Ro-nya tebal ya. Arda. Ini masuk ya. Fathah jumpa ro. Fathah jumpa ro. Lanjut. Wa ataina Isa ibn Maryam. Maryam. Ro-nya tafkhim ya. Jumpa huruf mim yang sebelumnya ini fathah ya. Baik, contoh yang ketiga. Wal 'asr. Wal 'asr. Wal 'asr ya. Ini tebal. Kita lihat di sini. Fathah, sukun selain huruf ya. Kemudian ro yang dia diwakafkan ya. Jadi ro-nya tebal. Jangan dibaca wal 'asri. Tapi dibaca wal 'asr. Wal 'asr. Langsung asr ya. Lanjut wal fajr. Wal fajr. Li awwalil hasyr. Li awwalil hasyr. Paham ya anak Ustaz semua? Antum bisa catat dulu ini ya. Contoh yang keempat. Narullahil muqadah. Ini ya runya ini yang ditebalkan. Kullama ruziqu minha. Ini ya runya. Buruja. Ini ya runya. Dan yang lain-lain nanti insyaallah akan kita perdalam lagi di pertemuan yang sebelumnya, pertemuan yang selanjutnya. Demikian ya anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hukum ro ini. Kita nanti akan perdalam melalui Zoom langsung ya. Di sini Ustaz hanya mengasih tahu bahwasannya ro itu ada dua, ada yang tebal, ada yang tipis. Ro yang tebal dibaca tafkhim, yang tipis dinamakan tarkik. Afwan ya. Yang tebal dinamakan tafkhim, yang tipis dinamakan tarkik. Oke. Semoga antum semua dapat mengerti penjelasan dari Ustadz ya. Kita masih bahas yang ro yang tebal tadi ya. Jangan lupa ya dicatat apabila ada yang perlu untuk dicatat. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.